Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu rahayu rahayu. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya bisa bermuajahah dengan para pemirsa sekalian. Saya membuat video guna memenuhi tugas mata kuliah SPI bersama dengan Pak Yunas Tirtaluwardi. Pada kesempatan kali ini saya akan berbicara tentang Pilkada 2024 yang kemarin sudah kita laksanakan bersama-sama. Pada Pilkada 2024 ada suatu fenomena yang unik, yang mana ada segerombolan partai melawan satu partai. Sekarang kita membahas dari Pilkada Jawa Tengah ya, di tempat saya menggunakan hak pilih di Jawa Tengah. Itu ada semacam fenomena paslon 1 Pak Andika Perkasa dan Pak Hendi yang diusung oleh satu partai saja, hanya PD Perjuangan, melawan segerombolan raksasa yang menamai mereka dengan istilah Kim Plus, yaitu koalisi yang gemuk. Paslon 02 dari Pak Lutfi dan Gus Yassin Maimun. Jujur, ini adalah pertama kali saya memilih gubernur dan wakil gubernur pertama kalinya, dan langsung dihadapkan pada suatu pemilihan yang sangat unik, yang tidak biasa. Biasanya kan ada koalisi partai, beberapa partai melawan koalisi beberapa partai juga, tapi kalau yang terjadi di Jawa Tengah ini satu partai melawan banyak partai. Kalau orang-orang Twitter tuh bilangnya PDIP versus everybody yang terjadi di provinsi Jawa Tengah. Begitu juga di tempat saya berdomisili di Kabupaten Pekalongan, juga sama. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengusung Pak Rizwadi dan Pak Muhammad Amin melawan koalisi yang gemuk juga milik Bu Fadil Arafik dan Pak Jukenat. Lalu disitulah ada sebuah keunikan yang mungkin baru pertama kali ya saya tahu, baru pertama kali saya tahu di Kabupaten Pekalongan khususnya dan Jawa Tengah pada umumnya, satu partai melawan rombongan partai. Bukan tanpa alasan ketika melihat situasi kontestasi pilkada yang semacam ini, karena kita flashback pada Pilpres bulan Februari kemarin, ketika ada 3 poros, yang satu milik PD Perjuangan dengan P3, yang satunya ada PKS, Nasdem, dan PKB melawan gerombolan partai yang besar juga, Kim, sebelum Kim Plus ya, sebelum adanya Kim Plus itu Kim, dari Gerindra, Golkar, macam-macam banyak partai. Setelah Pilpres terjadi, partai-partai yang sebelumnya mengusung paslon yang kalah pada kontestasi Pilpres itu justru merapat ke pemenang, partai pemenang, koalisi pemenang. Ini kan ada semacam keunikan lagi, dan kalau menurut saya ya tidak biasa, yang tidak biasa ketika kita berkontestasi menjadi lawan, lalu kita kalah dan kita bergabung pada partai pemenang. Ini kan saya baru tahu juga kali ini, karena saya pemilih pemula. Kalau dari sisi pendapat pribadi mungkin ini sebuah ketidakbalancean, ketidakseimbangan yang seharusnya pada politik, pada pemerintahan harus ada pihak oposisi yang kuat juga, di sisi lain pemerintah
punya komposisi yang kuat, ada juga pihak oposisi yang mempunyai komposisi yang kuat juga. Tapi kita melihat adanya ketimpangan antara pemerintah, koalisi pemerintah dan juga oposisi. Mungkin itu yang bisa menjadi alasan ketika pilkada di beberapa daerah juga mengalami hal sama. Contoh kasus paling jelas ya di Jawa Tengah ini, partai yang bisa dikatakan penguasa di sini, PT Perjuangan, bahkan wilayah Jawa Tengah ini disebut juga ladang suaranya, disebut kandang banteng, ini bisa tumbang ketika kontestasi pemilihan gubernur melawan gerombolan partai pendukung pemerintah. Begitu juga di Kabupaten Pekalongan, paslon yang diusung oleh satu partai, PT Perjuangan, juga tumbang oleh kedikdayaan calon petahana, pertama calon petahana, dan juga didukung oleh partai yang mempunyai basis yang kuat di Pekalongan, yaitu Partai Kebangkitan Bangsa dan juga Golkar, dan dua partai yang sangat kuat di Pekalongan. Hasilnya ya sudah kita ketahui sejak awal, bahkan sebelum pemilihan. Di satu sisi di Kabupaten Pekalongan ada mitos bupati tidak bisa 2 periode, tetapi ketika melihat pertarungan yang menurut saya kurang seimbang ini di atas kertas, calon petahana yang didukung oleh partai-partai yang kuat, basisnya kuat di wilayah sini, dan juga dipengaruhi oleh dana yang kuat juga, pendanaan yang kuat juga, maka ya hasilnya sudah jelas siapa yang menang, siapa yang menang. Mungkin itu saja sedikit gambaran pengalaman saya sebagai pemilih pemula. Ini pertama kali saya memilih gubernur dan bupati. Kemarin ketika pilpres juga pertama kalinya saya memilih presiden dan wakil presiden, dan langsung disuguhkan oleh pertarungan yang sangat menarik, yang sangat unik, yang mana ini akan menjadi pengalaman yang sangat berharga bagi saya ketika suatu saat nanti saya juga terjun di dunia perpolitikan seperti itu. Mungkin ini menjadi pengalaman yang sangat berharga. Begitu Bung ya. Jadi ya itu saja yang dapat saya sampaikan sedikit mengenai pilkada 2024 yang sangat mengesankan bagi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah wal barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.